taklid, padahal dia mampu untuk mencari, padahal mampu dia untuk belajar, tapi tidak dia gunakan, maka imannya ini tetap sah, tapi dia melakukan sebuah kemaksiatan, dia melakukan sebuah dosa. Nah, Imam Al-Maturidi rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa para ulama kita sepakat, walaupun iman orang yang awam ikut-ikutan beriman, ya, walau dia tidak sampai kepada memahami iman itu dengan dalil-dalil dan ilmu pengetahuan, dia melok beriman tidak masalah, tetap dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'at bihil akhbar wa na'aqada bihil ijma', sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat dan juga disepakati oleh para ulama. Fa inna fitratahum jabalat ala tauhidis sani', karena orang awam walaupun dia tidak punya background, tidak punya dalil ilmu terkait dengan itu, tapi secara fitrah manusia sebenarnya dia tegas mentauhidkan dan mengesahkan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa qidamihi wa huduthi ma siwahu. Dan dia walaupun imannya taklid, dia tahu bahwa Allah itu bersifat qidam. Qidam itu adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada permulaannya, ya. Bahwa Allah adalah zat yang kekal selama-lamanya. Sedangkan selain Allah adalah bersifat sementara, bersifat fana, dan dia akan selesai alias akan hancur alias akan mati, ya. Wa in ajazu an ta'bir anhu bistilahil mutakallimin. Walaupun orang iman taklid ini dia tidak pandai, ya, atau tidak mengerti secara detail sebagaimana orang-orang yang ahli dalam ilmu akidah. Baik. Wa hakal Amadi al-ittifaq ala intifaq kufril muqallid. Dan Imam Al-Amadi mengatakan ulama sepakat tidak boleh kita mengkafirkan mereka yang imannya melo-meloan tadi. Walaupun dia imannya karena keturunan, cukup, tidak masalah, ya. Jangan pas ditanya kau beriman, mana cerita pacar beriman? Ayah ibuku orang beriman, orang Islam. Terus cak mana bisa kau beriman? Apa dasarnya? Pokoknya aku melong tuaku. Gara-gara kalimat itu kemudian kita muncul, oh kau ini kafir berarti. Imanmu ini melo-meloan baik. Nah, ini tidak boleh. Karena dalam akidah kita Ahlus Sunnah, dia tetap dihukumi sebagai orang yang beriman, dan dia juga berhak nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal khilaful hasil fi imanil muqallid wa adamihi innama huwa bin nazar li ahkamil akhirah. Sebenarnya Bapak Ibu, perbedaan pendapat terkait dengan imannya orang yang ikut-ikutan, imannya orang yang taklid itu adalah lebih kepada hukum nanti di akhirat, ya. Sedangkan hukum dunia, amma fi ahkamid dunya fala khilafa fi annahu yakfi fiha al-iqrar zahir faqat. Sedangkan secara hukum dunia itu iman seseorang itu bisa kita klaim atau bisa kita nilai dengan menyebutkan atau dengan pengucapan dengan lisannya saja, itu sudah berlakulah hukum iman buat dirinya, ya, berlaku sebagai seorang mukmin. Hukum yang terkait dengan orang mukmin berlaku juga untuk dia, ya, secara dunia. Fala khilafa fi annahu yakfi fiha al-iqrar al-zahir faqat. Faman aqarra jarat alaihi ahkamul Islam wa lam yahkum alaihi bi kufr. Kalau sudah menyatakan dia beriman, maka berlakulah hukum Islam buat dirinya, ya. Dia dinikahkan dengan cara Islam, dimakamkan dengan cara Islam, ya. Kemudian lain-lain sebagainya, kewajiban juga sama, berlaku hukum Islam terhadap dirinya. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu iman?
Iman adalah tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid darurah ijmalan wa tafsilan. Iman itu Bapak Ibu adalah meyakini atau mempercayai semua apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hal-hal yang krusial dalam Islam seperti beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, ya, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Kita kitab suci yaitu Al-Quran, ya kan? Kemudian kita sholat dan lain sebagainya. Semua yang datang dari Nabi kita percayai, maka itulah yang disebut dengan iman. Baik secara terperinci maupun secara global, secara umum saja. Itu masuk kategori dari iman. Wa ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal Islam. Yang jelas secara umum makna apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama Islam. Alladzi la najata li ahadin illa bidukhul fihi. Karena tidak ada keselamatan, ya, tidak ada keselamatan seseorang kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bahwa agama yang paling Allah ridhai, ya, yang paling Allah akui itu satu-satunya hanyalah agama Islam. Tidak benar kalau kemudian nanti muncul berbagai macam pendapat dan ideologi yang menyatakan semua agama itu benar. Walaupun sudah kita bahas ya kalau tidak salah di pembahasan sebelum-sebelumnya, kaum-kaum yang menyembah peradaban barat, ya kan, kaum-kaum latah terhadap peradaban barat, mereka ikutan untuk kemudian dikampanyekan di negara yang mayoritas Islam, termasuk di Indonesia. Maka muncul paham-paham pluralisme, ya, yang menyamakan semua agama. Plural, ya, memang kita plural. Kita beragam, kita bermacam, ya kan? Dari warna kulit, dari bahasa, dari suku, termasuk dari agama. Tapi terkait dengan agama, terkait dengan keyakinan, tidak boleh kemudian dicampur aduk, ya kan? Sebagaimana di surah Al-Kafirun, gara-gara surat itu asbab nuzulnya adalah karena orang-orang kafir memberikan solusi yang gila, ya, solusi yang aneh, meminta Nabi untuk giliran ibadah menyembah Tuhan. Maka turunlah surat Al-Kafirun yang menegaskan la a'budu ma ta'budun. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim mempercayai betul segala yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa agama Islam. Karenanya dalam Al-Qur'an, ya, kita diajarkan sebuah kalimat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya. Baik. Wa alaihi fala najata li ahadin 'indallahi ta'ala illa bidukhul fil Islam. Maka bisa diberikan kesimpulan, ya, sesungguhnya tidak ada keselamatan kecuali di sisi Allah kecuali kita masuk ke dalam agama Islam. Dan Islam ini adalah dinullah, agama Allah, alladzi ursila bihi jami'a rusuli. Dan Islam ini Bapak Ibu bukan ternyata, ya, Islam ini adalah agama yang menjadi misi dari semua nabi dan rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyempurnakan dan menjadi pamungkas, ya, dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak juga beragama Nasrani, tapi
Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslima, hamba yang lurus dan beragama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik atau orang musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah terkait dengan iman ini ya. Ada satu subjudul, judulnya adalah hukmun nutqi bisyahadatain. Hukum mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat adalah bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pernah ingatkan di sini, kalau tidak salah ya, hati-hati menyebutkan khususnya pada syahadat, kalimat syahadat yang kedua. Kenapa disebut dengan dua kalimat syahadat? Karena di situ ada dua bunyi tasyahud, ada bunyi asyhadunya dua kali. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang kedua ini kadang ada yang keliru. Wa asyhadu anna Muhammadar atau Muhammadur. Muhammadar Rasulullah. Jadi Muhammadah ya, bukan Muhammadu. Kenapa Muhammadah? Karena di situ ada anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna ini kalau dalam bahasa Arab ya, dia menjadikan kalimat atau kata setelahnya berharokat fathah. Kalau tidak ada anna maka harokatnya normal. Harokatnya itu biasanya u. Makanya kalau nyebut Muhammadur Rasulullah, kalau tidak ada anna di awal, ya kan? Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ada anna di awal, maka bunyinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang azan itu konsentrasi ya, jangan sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini salah. Tapi harusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadan. Itulah yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Syahadatain bahasa Arabnya, dua kalimat syahadat. Dan ini harus dua, nggak boleh sikok. Ya, kenapa? Karena kalau syahadatnya cuma satu, tidak disebut dengan dua kalimat syahadat, dan syahadatnya tidak sah kalau tidak menyebut dua kalimat syahadat sekaligus. Ya. Wajibun li sihhatil iman 'alal mutamakkin minhul qadir alaih. Dan dua kalimat syahadat ini khususnya bagi yang sebelumnya belum login ke agama Islam alias belum masuk Islam. Kalau ingin masuk Islam, hukum mengucapkan dua kalimat syahadat ini wajib. Kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak sah dia sebagai seorang muslim. Khususnya siapa? Alal mutamakkin minhul qadir alaih. Khususnya yang mampu mengucapkannya, yang memungkinkan untuk melafalkannya. Wa kharaja bil qadir alaihi al-akhras. Maka definisi ini memberikan penegasan bagi mereka yang kebetulan ya ada kekurangan, yaitu tidak bisa berbicara alias bisu. Apa kalau bahasa ininya? Tunawicara ya. Tunawicara, maka dia tidak diwajibkan untuk mengucapkan sebagaimana orang normal mengucapkan. Ya mau mana nak syahadat kalau mereka tidak bisa mengucapkannya, ya kan? Disuruh mentang-mentang, makanya harus selesai ngajinya. Kalau udah selesai, kakek ada orang di sekitar kita kebetulan sebelumnya non muslim ya, datang ke Masjid Al-Hakim, Pak saya ingin masuk Islam ya. Ternyata dicek yang nak masuk Islam ini adalah tunawicara. Bingung ngagek Masjid Al-Hakim, mana ini kira-kira ceritanya? Disuruh syahadat dah baca kan? Nah, yang semacam ini Bapak Ibu jangan ditolak.
Uji pengurus, Pak tak baca ini. Mana syahadat dia nih, orang masuk Islam. Kaget lah uji pengurus. Nunggu ini, kita nyari dulu jawabannya. Nanya ustad dulu. Kau datang sini seminggu lagi ya? Oke katanya. Besok terkabar meninggal dunia yang bersangkutan. Belum sempat masuk Islam, meninggal dunia. Gara-gara ditunda tadi kan? Kalau yang semacam ini, maka tanggung jawab yang menunda tadi. Padahal dalam Islam, kalau memang dia tak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya tidak apa-apa. Namanya tak baca kan? Tidak mungkin tak mengucapkan karena memang keterbatasan. Maka ada yang mengatakan cukup dengan isyarat. Dengan isyarat tangan, dengan isyarat mungkin mata dan lain sebagainya, yang menunjukkan makna yang sama dengan 2 kalimat syahadat. Mana caranya aku tidak perlu ngerti ya tak? Kalau orang yang bisu itu ketika dia mengisyaratkan bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kan ada tuh bentuk apa itu istilahnya, bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat. Cukup dengan itu sah dia Islam, berlaku hukum Islam buat dirinya. Ya, jangan ditunggu-tunggu, segera kalau baca. Karena tadi dah tahunya besok meninggal, orang jadi muslim, orang dikuburkan sebagai seorang muslim, orang masuk surga. Masalahnya kita yang nyuruh, kaget. Apalagi minggu depan ya. Lemak kalau dia masih ada keinginan masuk Islam, ujung-ujungnya ayo orang ini gawe ala kesusahannya nak masuk Islam, balik lagi akhirnya ke agama semula. Karena itu 2 kalimat syahadat di sini khususnya diucapkan bagi mereka yang mampu. Wa kharaja bil mutamakkin minhu alladhi ikhtarat minhu al-maniyya qabla an-nutqi bihi min ghairi tarakhin fa huwa mu'min 'indallah. Termasuk begini, ketika ada kondisi di mana orang yang sudah sekarat karena sakit kah atau mungkin karena nauzubillah ya kecelakaan misalkan, afanallahu wa iyyakum ajmain misalkan, kecelakaan kemudian dia di detik-detik terakhir itu ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, diberikan hidayah oleh Allah di ujung-ujung kehidupannya. Tapi masalahnya ketika dia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, mati. Padahal belum selesai itu, baru syahadat pertama kan, syahadat yang keduanya belum. Bagaimana hukumnya? Di sini disebutkan fahuwa mu'min indallah, dia resmi jadi orang yang beriman walau tidak lengkap 2 kalimat syahadatnya. Karena darurat Pak, bukannya mudah-mudah mengucapkan lagi sekarat itu kan. Maka sedikit dia terucap 2 kalimat syahadat itu walau tidak sempurna, maka tetap dia dihukumi sebagai muslim, sebagai mukmin, dan berlaku hukumnya sebagaimana kaum muslimin kalau dia meninggal disolatkan, dikuburkan ya di tempat orang-orang Islam. Jangan pas dia lagi sekarat itu baru ucap asyhadu alla, mati, kafir aja gitu. Orang nih masuk. Jangan ya. Dia resmi, dia mukmin, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu kan hati seorang hambanya ketika dia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat walau tidak sampai selesai 2 kalimat syahadatnya. Baik, wala yakfi ibdalul lafzi asyhadu bighairihi wa in kana muradifan lahu. Nah, sekarang bagaimana Pak Ustadz andaikan syahadat ini kami ganti redaksinya. Jadi tidak asyhadu tapi dengan redaksi bahasa Arab yang lain dengan makna yang persis sama. Contoh makna yang persis sama itu adalah iqrar, itu bahasa Arab. Misal kami ganti uqirru alla ilaha illallah wa uqirru anna muhammadar rasulullah. Maknanya sama. Ya, bersaksi, meyakinkan gitu ya, persaksian. Apakah boleh semacam itu? Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh kalimat asyhadu ini diganti dengan kalimat bahasa Arab yang lain. Karena kalimat asyhadu, kalimat tasyahud ini ya, kalimat syahadatain ini disebutkan di sini
bahwa dia punya nilai ta'abbudiyah, punya nilai ibadah di dalamnya, karena sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wala budda min tartibi syahadatain wa muwalatihima. Dan harus dua kalimat syahadat itu terucap beriringan. Tidak boleh hari ini asyhadu alla ilaha illallah, syahadat kedua Pak, besok aku nak mengucapkannya. Misal ya. Nah, ini tidak berlaku. Jadi dia harus berurutan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yasihu Islam binutqin bi syahadatain bi ghairi arabiyyah wa in ahsana arabiyyah. Bagaimana pertanyaan berikutnya kalau ada orang yang bersyahadat ingin masuk Islam tapi tidak baca bahasa Arab? Ya kan? Karena asyhadu alla ilaha illallah itu bukan mudah mengucapkannya ya. Tapi ada di antara orang yang ingin masuk Islam tapi dia sulit mengucapkannya dengan bahasa Arab. Apa yang bisa dilakukan? Gunakanlah bahasa yang dia mengerti dan paham. Dan itu sah hukumnya, syahadatnya sah. Kalau dia nak bahasa Arab nian, pakai asyhadu tadi harus ya. Jangan pakai kalimat yang lain. Tapi kalau memang tidak baca nian pakai bahasa Arab, sudah pakai bahasa Telok Kejing, pakai bahasa Tulung Selapan, pakai bahasa Palembang, tidak apa-apa. Ya. Pakai bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu sah hukumnya. Lebih baik lagi kalau yang membimbing syahadat itu diawali dengan bahasa Arab dulu. Makanya syahadat ini Pak diwajibkan ngerti isinya. Ngerti isinya. Biasanya ya kalau kita di Indonesia syahadatnya itu tidak cukup dengan bahasa Arab, tapi kita terjemah dalam bahasa Indonesia agar ngerti. Mungkin dia fasih mengucapkan bahasa Arab, tapi kalau tidak ngerti, nah ini bahaya, bisa tidak sah hukumnya sebagai seorang muslim dari sisi Allahnya, dari sisi akhiratnya. Kalau dari sisi kita manusia, syahadat dia walau bahasa Arab dan dia tidak ngerti, ya bagi kita sudah masuk Islam nih. Tapi kalau tidak mengerti isinya, tidak mengerti artinya, ini kan sama seperti orang yang tidur tapi ngigau, ya kan? Makanya di sini perlu diterjemah dalam bahasa kita. Makanya bagusnya dibimbing. Kalau dia tidak baca bahasa Arab, tidak apa-apa, dibimbing dikit-dikit. Ayo ikutin saya, asyhadu anna Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ya, jadi dipotong-potong dikit, anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelahnya diterjemah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Baik, ya. Wajibul iman wal iqrar bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman dan mengikrarkan ya tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal alamina al-arab wal ajam. Dan keyakinan kita kepada nabi yang syahadat kedua itu ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diutus untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang Arab saja ya, tapi dia diutus untuk seluruh alam. Wa nutqu bisyahadatain syartun fi ijra'i ahkamil mu'min 'ala sahibiha. Dan pengucapan dua kalimat syahadat ini menjadi syarat agar berlakulah hukum-hukum Islam ya terhadap yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tanya jawab ya, terakhir ini sebenarnya banyak masih, tapi kita ambil di ujung bahwa itulah iman seseorang ya bisa dilihat secara zahir karena ketika ada pengucapan di lisannya berupa dua kalimat syahadat. Sedangkan bagi kita kaum muslimin yang bapak ibu punya anak masih kecil gitu ya, maka ketika dia sudah mampu mengucapkan, mampu berbicara, dia tidak diwajibkan bersyahadat resmi sebagaimana orang yang ketika baru masuk Islam.
Ingat ya, yang wajib di sini adalah bagi mereka yang di luar Islam pengen masuk Islam. Barulah ada kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi kaum muslimin, anak-anaknya yang memang lahir dari orang Islam, maka tidak wajib. Ya, jangan kakek balik sini. Nak, kalau syahadat belum, sini kau. Asyhadu Allah. Nah, orang aja ya, jangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman bagi orang Islam, bagi anak-anaknya tidak perlu mengucapkan secara resmi 2 kalimat syahadatnya karena dia sudah Islam, ya. Berikutnya iman ini Bapak Ibu, selain dia merupakan hal yang bisa dilihat ya, tapi sesungguhnya iman ini dia bersifat abstrak, tak terlihat. Ya, karena dia keyakinan kan? Dia keyakinan. Maka disinilah muncul konsep yang disebut dengan antara iman dengan amal. Iman dan amal. Iman ini abstrak, amal adalah konkretnya. Sehingga iman ini konsekuensinya adalah amal. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut iman, biasanya akan diiringi dengan amal soleh. Ya, seperti firman Allah, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iman dan amal soleh. Surah Al-Asr yang pernah kita bahas. Wal asr innal insana lafi khusr. Terus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman dan amal soleh. Kenapa ada amal soleh? Karena iman ini abstrak, tak terlihat. Amal soleh yang menjadi buktinya. Sebagaimana kemarin sempat kami ilustrasikan, lampu yang bisa terang ini karena ada listrik di dalamnya. Listriknya itulah iman, tak terlihat dengan kita. Amal solehnya adalah terangnya lampu itu. Kipas angin, ya, listriknya itu iman, bergerak muternya itu adalah amal soleh. Seorang hamba imannya dalam hati, ya, akan terlihat imannya ini ketika dia ke masjid, sholat, ya kan, melakukan amal soleh. Itu bukti dari imannya. Karenanya kalau amal ini ya dibuktikan dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka imannya dalam kondisi yang bagus, kondisi yang normal. Tapi ada saat di mana iman ini justru dia kondisinya kritis, kondisinya mengkhawatirkan. Karena Bapak Ibu, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ditegaskan bahwa iman ini sifatnya fluktuatif. Dia dinamis. Dia tidak dalam satu kondisi, tapi dia bergerak sesuai dengan yang punya iman. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Jadi konsep atau rumus iman ini adalah yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Walaupun faktanya adalah jarang nambah, sering berkurang. Gitu ya, fakta yang ada pada diri kita. Jadi jarang nambah, tapi nemanlah berkurang daripada nambah. Nah, karena itulah sebagai manusia biasa kita harus sadari ini, agar kita bisa menjaga iman kita. Jangan sampai nanti justru sudah dekat pada tugas akhir kita di dunia alias mati, malah iman kita dalam keadaan kondisi kritis. Nauzubillah. Karenanya ya, konsep ini memberikan pelajaran buat kita agar betul-betul menjaga keimanan kita, agar dia dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang prima. Kalau imannya para nabi dan rasul yazid wala yanqus, nambah terus dan tidak pernah kurang, itu nabi dan rasul, Pak. Kalau imannya para malaikat la yazid wala yanqus, kondisinya dia stabil, bagus terus. Imannya malaikat tidak ngurang, tidak nambah, dia bagus, stabil. Imannya kita yang yazid wa yanqus, kadang bertambah, sering ngurang tadi, ya kan? Maka ini satu hal yang perlu untuk menjadi perhatian buat kita semua, agar kita terus menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebenarnya jaga iman itu mudah-mudah sulit ya.
Ya, kalau Bapak Ibu ingin betul-betul jaga iman dengan hadir di majelis ilmu semacam ini bagian dari cara kita untuk menjaga iman kita agar dalam keadaan stabil. Ya. Karenanya mereka yang tawasibil haq wa tawasibis sabr ini akan terus ya bisa menjaga imannya dengan baik. Tugas kita Bapak Ibu ya sebagaimana yang di awal kami sampaikan, teruslah jaga imannya agar sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, mudah-mudahan iman ini menjadi asbab kita mendapatkan husnul khatimah. Jangan tidak cukup hanya minta dengan doa munajat Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa bagus ya, memang kita harus terus berdoa. Minta agar husnul khatimah dijauhkan dari su'ul khatimah. Tapi jangan lupa harus ada usaha konkret, harus ada amal yang konkret dari kita untuk menjaga iman ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hamba yang sadar bahwa iman ini terus ya bergerak ya sehingga kita bisa menjaganya, dan mudah-mudahan saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan iman yang baik, iman yang kuat, sehingga kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu kan apakah dengan pengucapan itu dalam sesuatu kita juga mengakui itu atau hanya lift, hanya di bibir saja? Jadi dia kapasitas misalnya kepala negara, karena di negara ini kan misalnya kemudian gubernur dan mengadai beberapa itu lurah dalam Malaysia. Lalu bagaimana pandangan dengan musik? Yang kedua, ada sementara informasi di masyarakat kita ini ada kelompok-kelompok artinya. Ada yang kalau masuk dalam sebuah kelompok itu sebenarnya dia dibayar dan disyaratkan lagi. Orang yang tidak disyaratkan dalam kelompok itu dianggap kafir walaupun sama Islam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita di Indonesia ini memang sangat menjunjung nilai toleransi gitu ya. Toleransinya ini terus digaung-gaungkan sampai akhirnya toleransinya kebablasan. Ya. Makanya muncullah sebuah ide, bukan hanya salam Pak untuk semua agama. Ada momen-momen negara, momen pemerintahan yang kemudian doanya itu untuk semua agama. Ini doa versi Islam, ya doa versi sebelah, terus begitu ya, sampai ke sana untuk tidak jadi. Jadi ide itu hampir kemudian diterapkan. Nah, memang dalam Islam ya, masalah akidah ini harus kita tegas, harus jelas, sehingga tidak boleh abu-abu. Kalau terkait dengan pengakuan terhadap agama yang lain dalam hal penghambaan terhadap ketuhanan, maka tidak boleh, ya kan? Tapi kalau dalam hal sosial, dalam hal bermuamalah, kita sangat dianjurkan untuk berbaik, melakukan hubungan yang baik dengan siapapun, dengan agama apapun, gitu ya.
Nah, terkait dengan salam ini ada dua pendapat besar ya. Pertama, ada yang tidak membolehkan sama sekali. Kenapa? Karena tadi dia masuk unsur pengakuan terhadap agama dan sesembahan yang lain, gitu ya. Sehingga nggak boleh sama sekali mengucapkan salam agama lain. Ya. Kalau yang kedua, dia membolehkan asal salam itu tidak sampai pada unsur akidah, tapi hanya sebatas muamalah. Nah, seperti misal kalimat assalamualaikum dengan salam sejahtera. Ini secara makna sebenarnya sama kan? Assalamualaikum itu artinya kesejahteraan, keselamatan buat kalian. Kalau diterjemah dalam bahasa agama sebelah, salam sejahtera buat kalian. Nah, salam-salam semacam ini kalau memang menjadi sebuah ajaran yang di dalamnya ada unsur akidah, maka tidak boleh. Ya, sama seperti salamnya orang Yahudi. Salam orang Yahudi kan yang kemarin viral diucapkan oleh salah satu syekh, Ujidio Syekh kan, tapi Ujigito kan bukan syekh. Nah, itu padahal salam itu digunakan dalam ritual-ritual ibadah mereka. Nah, kita tidak boleh begitu melok-melokan. Walaupun secara makna itu kan hampir sama. Makanya kalau mengucap salam, ya, biasa ya salam pada umumnya kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Ya. Nah, inilah kelompok ekstrim dalam Islam yang menganggap di luar kelompoknya itu kafir. Sehingga ketika dia merekrut anggota baru, dia mewajibkan untuk anggota baru ini bersyahadat ulang. Padahal Bapak Ibu, dalam Islam kita tidak dibolehkan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudara kita sama muslim. Mentang-mentang beda keyakinan, mentang-mentang beda dalam akidah ya, bukan keyakinan, berbeda dalam beberapa hal ya, dalam beragama ini, dalam Islam, maka kemudian dihukumi sebagai kafir. Kalau nak masuk Islam dengan benar harus syahadat ulang. Ini satu tanda bahwa kelompok ini bisa dipastikan ya sesat dan menyesatkan. Ya kan? Mudah-mudahan dia ngomong kita kafir, kemudian nak masuk ke dia baru harus bersyahadat. Yang semacam ini perlu diwaspadai, ya kan? Kelompok yang semacam ini biasanya akan menjadi benalu dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Maka pertanyaan ini juga menjadi pelajaran buat kita, jangan mudah-mudah menghakimi sesama muslim dengan bid'ah, dengan kafir gitu ya. Karena itu tidak mudah dan bukan kalimat yang bukan kalimat yang sederhana Bapak Ibu. Kalimat bid'ah misal ya, kalimat bid'ah itu kalau terlontar dari lisan kita kepada orang lain, itu sama saja seperti kita memvonis dia neraka. Karena kan hadisnya bunyinya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat pasti neraka. Kalau kita nyebut kau bid'ah, dalam tanda kutip kau neraka. Tuh. Apalagi kalau nyebut kau kafir. Ya, maka jelas kita memvonis dia keluar dari agama Islam. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menyebutkan saudaranya kafir, maka bisa saja dia yang menjadi kafir. Nauzubillah. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu belajar dengan baik ya, agar jangan sampai termasuk orang-orang yang tadi terlalu mudah memvonis orang lain salah, kafir dan lain sebagainya. Padahal kita sesama umat Islam. Kita saling merangkul. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali. Habis ya, Pak? Gimana? Tergantung pada ini Bapak Ibu. Azan atau selesai ini? Atau lanjut? Azan ya. Udah, kita stop dulu berarti ya. Iya. Baik, cukup sekian, kita tutup dengan, nanti yang mau nanya boleh bisa insyaallah. Kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.